Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Abdillah dari Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan versus pembangunan. Sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan tentang apa itu lingkungan hidup terlebih dahulu. Sebelumnya saya ambil dari jurnal bantenprovinsi.go.id. Jadi lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat melepaskan diri dari ketertarikan pada udara, tanah, dan air. Begitu juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang ketentuan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi terdapat 3 unsur lingkungan. Yang pertama itu ada biotik. Jadi biotik itu adalah unsur-unsur lingkungan hidup yang terdiri dari segala jenis makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, maupun organisme atau jasad teknik lainnya. Yang kedua itu ada abiotik, yaitu segala unsur lingkungan yang terdiri dari benda-benda yang mati, seperti air, udara, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu juga ada sosial budaya, unsur lingkungan yang diciptakan manusia yang di dalamnya terdapat nilai, gagasan, norma, keyakinan, serta perilaku manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Jadi setelah tadi saya menjelaskan tentang apa sih itu lingkungan hidup, sekarang saya akan menjelaskan manfaat lingkungan bagi kehidupan. Jadi, manusia hidup di permukaan bumi bersama-sama dengan komponen lingkungan lainnya, berupa komponen biotik serta komponen abiotik, secara langsung maupun tidak. Semua unsur-unsur lingkungan yang ada di sekitar senantiasa memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi, secara umum beberapa manfaat unsur lingkungan hidup bagi manusia itu adalah yang pertama, ruang muka bumi sebagai tempat berpijak dan beraktivitas sehari-hari. Dan selanjutnya yang kedua, tanah dapat dijadikan area lahan untuk kegiatan ekonomi seperti lahan pertanian, perkebunan, peternakan, serta aktivitas sosial lainnya. Dan selanjutnya yang ketiga itu unsur udara atau oksigen yang sangat bermanfaat untuk bernafas bagi manusia serta hewan atau bahkan tumbuhan. Yang keempat, ada komponen hewan dan tumbuhan merupakan sumber bahan makanan bagi manusia, serta masih banyak lagi manfaat lingkungan bagi kehidupan. Nah, setelah saya menjelaskan tentang apa itu pengertian dari lingkungan serta manfaatnya, sekarang kita beranjak untuk membahas apa sih itu pembangunan. Jadi menurut Alexander tahun 1994 mengatakan bahwa pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik,
ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi. Begitu juga dengan Portes tahun 1976 yang mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi, dalam melakukan pembangunan juga harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan itu tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak terjaga akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang atau bahkan bisa hilang atau punah. Kegiatan pembangunan menimbulkan dampak positif serta dampak negatif. Jadi yang pertama saya akan membahas dampak positifnya terlebih dahulu. Jadi dampak positif pembangunan dapat diketahui melalui indikator ekonomi, indikator kualitas, dan indikator gabungan dari kedua hal tersebut. Dan selanjutnya ada dampak negatif. Jadi dampak negatif dari pembangunan itu pada umumnya dapat ditandai dengan kerusakan lahan. Contohnya seperti apa? Seperti penggundulan hutan, penggeseran lahan, pencemaran, pemanasan global, dan penipisan lapisan ozon. Walaupun pembangunan kita diperlukan untuk mengatasi banyak kendala, termasuk masalah lingkungan, namun pengalaman menunjukkan pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif. Jadi dalam melakukan pembangunan, kita juga harus memperhatikan keseimbangan lingkungan tersebut supaya dapat memberikan banyak dampak positif, bukan dampak negatif untuk kita semua. Jadi sebagai penutup, aktivitas pembangunan secara umum dapat menimbulkan dampak pada lingkungan. Dampak ini bisa positif ataupun negatif seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dampak positif akan menguntungkan pembangunan nasional, ekonomi nasional, dan lain halnya. Sementara dampak negatifnya dapat menimbulkan resiko bagi lingkungan. Bisa berdampak banjir, longsor, ataupun bencana lainnya yang tidak kita inginkan semuanya. Semoga kita dapat menjaga lingkungan ini agar tetap terus lestari hingga masa-masa yang akan datang. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.